Oke ya, baik. Sebelumnya terima kasih ya sudah kalian mungkin sudah baca materi yang saya berikan minggu lalu, terus sudah ada yang mengerjakan tugas juga. Terima kasih banyak. Itu gimana? Susah ya? Iya. Oke. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah saya bukan mau lihat hasil terjemahannya ya. Maksudnya hasil terjemahannya bisa macam-macam dan mungkin kalian juga mengalami kesulitan ya, karena ini apalagi yang baru belajar bahasa Jepangnya belum lama ya, pasti mengalami kesulitan. Tapi saya bukan mau lihat ininya ya, hasilnya sejauh mana presisinya gitu ya, sejauh mana sudah mendekati ke bahasa Indonesianya gitu, bukan. Tapi kita coba dulu, nanti kita sama-sama bahas bagian-bagian mana saja yang kira-kira beresiko gitu ya, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman gitu ya. Oke, makasih Aulia sudah bisa gabung. Aulia bisa ngobrol atau dengerin aja hari ini? Oke, masih di jalan kali ya. Sip, sambil cari bukaan ya. Ya, udah siap buat makanan bukanya? Oke. Kenapa? Sambil masak ya Sensei. Oke. Ya, sip. Makasih banyak ya. Oke. Dari Intan juga ya, izin sambil bekerja Sensei. Sip. Ya, terima kasih. Oke, jadi hari ini saya akan sampaikan lagi ya, sebenarnya mengulang sih, cuman buat memastikan aja ya, memastikan materi yang minggu lalu. Saya munculkan dulu sebentar. Ya, mungkin bentuknya agak beda sih. Kemarin itu masih belum saya perbaiki ya materinya. Sekarang yang ini sudah saya perbaiki, jadi nanti mungkin saya bisa share lagi file yang ini ya. Jadi di materi-materi sebelumnya itu kalian sebenarnya banyak menerjemahkan kalimat tunggal ya. Jadi ciri-cirinya kalimat tunggal itu adalah di dalam kalimat itu hanya ada satu peristiwa saja gitu ya. Misalnya saya sedang masak gitu ya, atau saya sedang makan, saya sedang mengajar gitu ya. Jadi hanya satu peristiwa dan biasanya hanya satu subjeknya gitu, saya atau siapa gitu. Jadi nggak ada dua subjek atau dua kejadian di situ ya. Terus waktu nerjemahin juga mungkin relatif lebih mudah ya. Jadi circle-nya itu, lingkarannya, perputaran arah terjemahan itu cuma satu gitu. Jadi tapi di kemarin juga di pekerjaan yang kemarin itu saya sisipkan kalimat majemuk juga. Nah, pada saat menghadapi proses penerjemahan untuk kalimat majemuk ini mungkin agak kompleks karena dia circle-nya kadang ada dua begitu ya. Jadi itu yang memusingkan sebenarnya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana menerjemahkan kalimat majemuk. Nah, sebelum melihat kalimat majemuk dalam bahasa Jepang, kita cek dulu kalimat majemuk dalam bahasa Indonesia itu seperti apa sih gitu ya. Kenapa harus melihat bahasa Indonesia dulu? Karena seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, kadang kemampuan hasil penerjemahan kita itu bergantung juga pada kemampuan bahasa Indonesia kita gitu, kemampuan bahasa ibu kita ya. Jadi sejauh mana kita menyadari sisi gramatikal dari atau sisi semantik ya dari bahasa kita sendiri, itu sangat berpengaruh ke hasil penerjemahan entah bahasa asing apapun ya.
Ya, di sini sudah ada definisi kalimat majemuk, yaitu sebuah kalimat yang terbentuk dari dua pola kalimat atau lebih yang biasanya terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Di sini sudah ada contoh ciri-cirinya ya. Nanti juga ada contohnya, nanti bisa kita lihat ya. Ciri-cirinya pertama adalah kalimat ini mengandung lebih dari satu subjek dan lebih dari satu predikat ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Kalau kalimat tunggal itu kan hanya satu subjek dan satu predikat biasanya ya. Jadi misalnya saya makan nasi gitu, saya minum teh gitu ya. Jadi hanya satu orang dan satu kejadian saja, minum teh gitu. Nah, sementara kalau misalnya kalimat majemuk itu subjeknya ada dua dan predikatnya juga kejadiannya, peristiwanya itu ada dua juga. Itu contohnya contohnya itu misalnya saya minum teh dan dia minum susu gitu misalnya ya. Jadi ada dua orang yang sedang minum gitu, jadi minumnya juga, atau saya minum teh dia makan mie ayam misalnya. Jadi ada dua subjek dan ada dua kegiatan. Itu biasanya ciri-ciri dari kalimat majemuk. Terus contoh yang lain ciri-ciri yang lain adalah adanya penggabungan antara ataupun perluasan di dalam kalimat ini. Contohnya ya, saya makan teh, saya minum teh dan dia minum susu yang saya beli kemarin misalnya ya. Jadi susunya tuh diberi keterangan yang dibeli kemarin begitu. Jadi ada perluasan di situ. Atau saya naik motor dan dia naik mobil yang besar misalnya. Jadi ada keterangan tambahan besar gitu ya. Jadi lebih kompleks intinya gitu. Terus penggabungan tersebut akan menghasilkan sebuah pola kalimat yang baru. Nah, ini mungkin waktu dengar ini kalian bingung ya, pola kalimat apaan gitu. Ya intinya jadi kalimat yang lebih kompleks aja gitu ya. Jadi kalimat yang lebih rumit daripada kalimat tunggal. Itu sih intinya. Terus pola kalimat yang terdapat di dalam kalimat ini terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat kayak tadi ya. Sebentar. Oke, terus contoh ciri-ciri yang terakhir adalah antar klausa akan dihubungkan dengan kata penghubung konjungsi. Misalnya apa konjungsi itu? Ada yang tahu? Konjungsi itu kata hubung ya. Contohnya yang sehari-hari kalau kita pakai itu apa tuh? Dan ya betul, dan terus yang berlawanan selanjutnya ya, setelah itu, tetapi ya, itu hanya saja gitu ya, namun itu ya kata hubung ya. Terima kasih. Itu ciri-cirinya. Jadi ada 5 ya. Apa yang saya sampaikan ini bukan berarti akan muncul di ujian ya, santai aja. Ini sebagai pengetahuan aja. Terus kalimat majemuk ini sebenarnya ada jenisnya lagi. Jadi ya, ada kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Ya, mungkin kalian udah tahu ya, dulu belajarnya waktu SMP kali ya. Tapi kan kayaknya udah hilang ingatan mengenai ini ya, kalimat majemuk setara bertingkat gitu ya. Jadi sambil mengingat-ingat kembali, jadi kalimat majemuk setara adalah sebuah kalimat yang mempunyai dua kalimat dan bersifat sederajat atau sama ya, serta dihubungkan dengan konjungsi. Kata hubung yang digunakan biasanya itu dan, sedangkan tadi ya yang sudah disebutkan. Jadi kayak tadi yang saya bikin contoh tadi ya, saya minum teh dan dia minum susu. Jadi pekerjaannya itu apa, kejadiannya itu yang terjadi, peristiwa yang terjadi itu setara ya, nggak beda gitu, bukan nggak ada hubungan hanya menjelaskan dua fenomena sedang terjadi gitu ya. Jadi mungkin nggak ada kaitannya sebenarnya gitu. Terus ciri-cirinya ini kalimat majemuk setara adalah antar kalimat yang satu dengan yang lain itu mempunyai kedudukan yang sederajat, tadi sudah disampaikan ya. Terus antar unsur yang menyusunnya
Halo. Oke. Ya, antar unsur yang menyusunnya mempunyai hubungan koordinatif sehingga masing-masing kalimat dapat berdiri sendiri. Jadi saya minum teh dan dia minum susu itu bisa dipisahkan dan bisa berdiri sendiri masing-masing kalimat gitu ya. Terus kata hubung yang umumnya digunakan itu sudah disebutkan tadi ya, dan, lalu, sedangkan, sebelum, ketika, setelah, dan sebagainya. Oke, terus selanjutnya ini adalah jenis dari kalimat majemuk setara ya. Tadi kalimat majemuk dibagi menjadi dua, kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat ya. Nah, untuk yang kalimat majemuk bertingkat itu nanti kita di pertemuan selanjutnya. Nah, tapi ya nanti. Nah, kalimat majemuk setara ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu sejalan, berlawanan, dan sebab akibat ya. Kalau dari namanya mungkin kalian juga udah bisa menebak ya, itu kira-kira modelnya seperti apa sih. Kalau sejalan itu ya itu tadi, misalnya kayak saya minum teh dan dia minum susu gitu ya, seperti itu. Jadi sejalan dan tidak berlawanan. Nah, kalau yang berlawanan ini biasanya pakai kata hubung tapi, namun, begitu ya, atau apalah gitu, sedangkan ya, bisa saya minum teh sedangkan dia tidak, misalnya tidak minum gitu ya. Terus ada juga yang ini menghubung kalimat majemuk setara sebab akibat. Ini sudah jelas dari namanya ya, menggambarkan hubungan sebab akibat. Nah, ini nanti juga akan saya bicarakan. Kalau dalam bahasa Jepang ini sebenarnya tidak masuk ke dalam majemuk setara. Ini agak ribet juga sih, nanti aja ya dijelaskannya. Oke, jadi ada kalimat majemuk itu ada dua, kalimat majemuk setara dan bertingkat. Yang bertingkat nanti diomonginnya. Hari ini ngomongin majemuk setara dulu. Majemuk setara dibagi lagi menjadi tiga, yaitu sejalan, berlawanan, dan sebab akibat ya. Nah, ini tadi penjelasannya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya mungkin kalian juga udah sebagian yang menerjemahkan ini ya, mungkin juga mengalami kesulitan ya. Contoh kalau yang sejalan itu gini, Tania sedang belajar membaca dan Karina sedang mengerjakan PR. Nah, ini sejalan. Terus ayah sedang membetulkan mobil ketika ibu ingin pergi ke pasar. Nah, ini juga dua-duanya sebenarnya dua hal yang nggak berhubungan gitu, nggak ada saling mempengaruhi sebenarnya dua peristiwa ini gitu ya. Yang berhubungan mungkin ayah dan ibunya berhubungan sebagai suami istri, mungkin itu aja ya. Tapi sebenarnya cuma menggambarkan dua fenomena yang terpisah sebenarnya. Terus selanjutnya adalah kalimat majemuk setara berlawanan ya. Jadi seperti contohnya sudah terlihat di sini. Tania selalu membantu ibu, sedangkan Jojon tidak pernah membantu ibu, tidak pernah membantu ya. Jadi sedangkan di sini menggambarkan adanya kondisi yang berlawanan ya. Terus yang selanjutnya adalah Mince adalah gadis yang rajin belajar, sedangkan ini juga pakai sedangkan ya. Bisa juga tapi sih. Tince adalah gadis yang pemalas. Terus kalau hubungan sebab akibat ini ada Sumatera terendam banjir setelah diguyur hujan selama seminggu. Jadi terendam banjir, Sumatera terendam banjir itu adalah sebuah akibat dari hujan selama seminggu ya. Terus contoh yang selanjutnya, banyak gedung yang runtuh akibat diterjang gempa berkekuatan 6,8 skala Richter. Ini juga sama ya. Jadi gedung yang runtuh itu merupakan akibat dari gempa berkekuatan 6,8 skala Richter. Itu tadi kalimat majemuk setara dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya kita lihat dalam bahasa Jepang seperti apa. Nah, kalau dalam bahasa Jepang ini beda sedikit ya perlakuannya ya. Jadi sebenarnya ya agak susah juga sih jelasin. Pokoknya antara sama dengan nggak sama gitu. Jadi kalau mikirnya kadang ya nggak bisa satu konsep gitu ya. Jadi ada yang sama, ada yang enggak gitu ya. Jadi, tapi ya ini sebagai pengetahuan aja, jadi nggak usah ini ya, santai aja.
Ya, jadi kalau dalam bahasa Jepang ini kalimat itu dibagi berdasarkan jumlah klausanya ya, jumlah peristiwanya mungkin kalau gampangnya ya. Ada tambung atau kalimat tunggal, ada jubung ya kalimat. Ini katanya mirip dengan kalimat majemuk setara. Terus yang terakhir fukubung, kalimat majemuk bertingkat ya. Nah, jubung ini sebenarnya ju-nya panjang. Jubung adalah kalimat dengan dua subjek. Kadang subjeknya juga sama ya. Bisa seperti itu. Dan dua predikat di mana klausa yang dibentuk bersifat setara. Sama kayak majemuk setara sebenarnya. Ya. Dan urutan klausa bisa dipertukarkan. Sebenarnya bahasa Indonesia juga sama ya. Misalnya dia minum teh dan saya minum kopi gitu. Dibalik juga boleh ya, saya minum kopi dan dia minum teh begitu, sebenarnya sama sih. Terus kalimat jenis jubung biasanya adalah jenis kalimat penjelasan ya, dimana dua subjek melakukan perbuatan yang berbeda, sama sebenarnya dengan setara ya. Kita baca contohnya di sini ada ya, kodomo no kazu wa heri itu berkurang. Udah ada contoh ininya, udah ada terjemahannya, sorry. Koreisha no kazu wa huete imasu ya. Jumlah anak-anak berkurang sedangkan persentasi manula bertambah. Ya. Terus bisa juga dibalik ya. Koreisha no kazu wa huete iru ga kodomo no kazu wa hete imasu ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat majemuk setara dibagi 3, kalau dalam bahasa Jepang disatuin semua. Mau yang berlawanan, mau yang sejalan, semua pokoknya intinya di dalamnya ada dua hal yang berjalan gitu ya, seperti itu. Oke, jadi ini mengenai kalimat majemuk setara dalam bahasa Jepang ya. Mungkin gambarannya juga belum begitu jelas. Intinya ada dua peristiwa. Jadi kalau kalimat tunggal dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jepang itu satu orang satu peristiwa gitu. Watashi wa gohan o taberu gitu misalnya. Tapi kalau kalimat majemuk sesuai dengan namanya lebih kompleks ya. Di dalamnya ada dua subjek mungkin ya, dengan dua predikat kayak tadi misalnya. Kalau di bahasa Jepang kan misalnya watashi wa gohan o tabete kare wa ocha o nonde imasu misalnya. Ya, kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, terus di sini juga sudah saya siapkan kalimat-kalimat majemuk ya, yang kemarin saya bilangnya minta diterjemahin gitu ya. Oke. Nah, ya. Oke, mungkin saya kemarin ngasih instruksinya nerjemahin ya. Sebenarnya mempelajari kan ya, tapi saya senang banget ya dengan instruksi tersebut. Ada banyak mahasiswa yang sudah berinisiatif ya menerjemahkan gitu ya. Baik sekali, terima kasih. Yang belum juga nggak apa-apa ya, yang belum ada tapi ya nggak apa-apa. Oke, di sini hari ini saya akan nggak ngebahas semuanya ya, nggak ngebahas hasil terjemahan kalian semua, tapi coba tadi saya juga udah baca ya sekilas, sudah baca semua. Karena bentuknya bukan Google Form ya, kemarin Google Form jadi bisa dibandingkan gitu, gampang ngebandinginnya. Tapi kalau kali ini kan di Word ya dikumpulkannya, jadi saya agak sulit mengkompilnya gitu ya. Jadi hanya membahas bagian-bagian mana saja yang kira-kira menimbulkan tingkat kesulitannya tinggi gitu ya. Sekalian konfirmasi gitu ya. Oke. Pertama kalau yang ini mungkin tingkat kesulitannya nggak begitu besar ya. Sedang belajar kan benkyo shiteiru gitu ya. Terus kalau mengerjakan PR ini mungkin yang bisa macam-macam kali ya. Kalau PR itu kan shukudai ya, shukudai. Nah kalau mengerjakan PR itu jadi shukudai o
shiteimasu. Ya, shukudai o suru juga bisa. Kalau saya sih dulu belajarnya shukudai o yaru begitu ya. Shukudai o yaru gitu. Tapi shukudai o suru juga nggak apa-apa. Ya, jadi Tania-san wa kanji o benkyou shite ite, Karina-san wa shukudai o yatte imasu. Oke. Suara masaknya kedengeran. Sorry, saya mute ya. Terus selanjutnya ayah sedang membetulkan mobil ketika ibu ingin pergi ke pasar. Nah, ini membetulkan mobil ini bisa macam-macam ya. Mobil kan bisa jidosha, bisa kuruma ya. Kalau membetulkan ini bisa macam-macam. Tapi kalian bisa pakai ini osu itu ya, bisa, atau shuri o suru juga bisa ya, shuri o suru. Jadi bisa memilih ini. Kalau ada yang lain juga boleh sih, tinggal konfirmasi aja. Ya. Oke, terus nah ini ketika ibu ingin ke pasar. Nah, karena ada ingin di sini ya, mungkin jadi pengen ngerubah kata kerjanya. Pergi itu kan ikimas ya. Karena ada ingin di sini, mungkin kalian jadi cenderung bikinnya tuh ikitai gitu ya. Ikitai toki ni otosan wa nantoka gitu ya. Ya, itu nggak salah sih. Tapi sebenarnya ketika kita bilang ingin itu atau mau ya, sebenarnya kita bukan nggak selalu mengekspresikan keinginan, ya nggak? Misalnya gini, mau kemana? Mau ke WC dulu bentar. Nah, itu kan bukan berarti ikitai gitu ya. Toire ni ikitai, ya mungkin bisa sih, tapi sebenarnya di konteks yang tadi, saya mau ke toilet dulu gitu kan. Sebenarnya dalam bahasa Jepang itu cukup digambarkan dengan toire ni ikimasu gitu aja. Ya, jadi kadang dalam bahasa Indonesia mau atau ingin itu tidak selalu menggambarkan, tidak selalu, kalau dalam bahasa Jepang ya, tidak selalu harus digambarkan pakai bentuk tai gitu, ikitai gitu ya. Memang ada, misalnya gini, kalau punya uang banyak kamu mau ngapain? Oh, okane ga takusan attara Nihon ni ikitai. Nah, itu kan keinginan ya. Oke. Tapi misalnya gini, misalnya saya ada pekerjaan besar, jadi mulai minggu depan, jadi besok saya mau pergi ke Jepang gitu. Itu kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya bukan keinginan kan ya, rencana sebenarnya ya. Misalnya, apalagi contoh yang paling gampang dimengerti ya. Sebentar. Karena ada rapat dengan perusahaan pusat, jadi besok saya mau pergi ke Jepang gitu misalnya. Itu kan sebuah rencana ya sebenarnya ya. Jadi kalau dalam bahasa Jepang yang seperti itu sebenarnya nggak perlu diekspresikan pakai bentuk tai sebenarnya. Jadi cukup kaisha to meeting ga arimasu kara ashita Nihon ni ikimasu begitu ya. Jadi mau itu dalam bahasa Indonesia bisa mengekspresikan keinginan memang ya, tapi bisa juga mengekspresikan rencana ya. Itu yang perlu kita sadari ya. Kalau ada yang merasa kayaknya enggak deh sensei, tolong kasih tahu ya. Kalau misalnya sensei ya, pakai kata akan ketika ibu akan pergi ke pasar gitu. Ya, itu juga sebenarnya kalau dalam bahasa Jepang cukup dengan ikimas gitu aja. Itu yang lebih, itu mungkin nggak bingung lagi ya, ikimas gitu. Seperti itu. Yang membingungkan itu ketika menghadapi mau ya, ingin gitu ya, itu sih sebenarnya. Jadi kita harus memisahkan dulu, ini harus bisa mengidentifikasi ini mau keinginan atau mau yang rencana gitu.
Kalau yang keinginan itu bisa diekspresikan pakai bentuk tai ya. Ya mau osushi ga tabetai nah. Itu kan keinginan ya, mau makan gitu. Gue pengen banget, pengen sushi banget nih gitu. Itu kan keinginan ya. Tapi ada juga yang ketika mau itu digunakan hanya untuk menggambarkan rencana kita mau ngapain gitu. Ya kan, sehari-hari coba deh. Contohnya paling gampang tadi, mau kemana lu gitu kan? Bentar mau ke depan dulu gitu kan? Mau sebenarnya mau tapi pakai mau tapi bukan keinginan kan? Gitu. Jadi itu yang kadang kita nggak menyadari hal-hal itu gitu. Ya. Itu yang perlu diperhatikan untuk ketika menerjemahkan bagian ini ya. Jadi sebenarnya nggak perlu pakai bentuk tai gitu. Tapi waktu saya lihat hasil terjemahan kalian itu banyak yang hahaga ichiba ikitai toki gitu ya. Gitu. Nah, kita perlu ya tadi identifikasi dulu maunya ini sebuah keinginan atau bukan gitu ya. Kalau bukan ya nggak perlu pakai bentuk tai. Ikimas gitu aja cukup. Ya, jadi sebenarnya ada mau yang sama dengan akan, ada mau yang sebenarnya lebih keingin gitu ya, keinginan gitu. Seperti itu. Oke. Itu tentang nomor 2. Terus nomor 3 ini membantu, itu bahasa Jepangnya. Mungkin kalian juga udah nerjemahinnya udah baik ya, tetsudaimasu ya. Jadi kalau ini tidak pernah membantu. Nah, ini. Jadi tinggal bentuk negatifnya saja ya, atau tidak pernah, bagaimana menggambarkan pernah ini ya, takotoga nai gitu misalnya, seperti itu ya. Oke, jadi membantu itu tetsudau ya, tetsudaimasu gitu ya. Oke, terus nomor 4, Tince adalah gadis yang rajin belajar, sedangkan Mince adalah gadis yang pemalas. Nah, ini kalau rajin belajar mungkin kita masih bisa raba-raba ya. Apa tuh? Benkyou ga gambatte iru gadis des. Ya. Kalau gadis yang malas ini, pemalas ini mungkin susah ya. Saya udah lihat sih hasil terjemahannya, ada yang pakai bentuk pakai kata sifat ya, ada apa itu saya lupa, ada juga yang pakai kata kerja, nama keru, ada pemalas itu ini nama keru ini ya, nama keru seperti ini. Kalau saya sih lebih cenderung ke sini karena lebih sehari-hari itu langsung paham gitu ya. Oke, kalau ini ingat ya, ini gadis ya. Gadis itu berbeda dengan wanita loh ya. Jadi harus hati-hati di sini. Terus rajin belajar juga macam-macam sih, ada bisa pakai kata sifat 2 juga langsung bisa ya, ada kimbeng misalnya. Ya itu juga bisa, atau benkyou o ishoukeme yatte iru gadis des misalnya, kayak gitu juga bisa ya. Oke. Terus nomor 5. Nah, ini yang susah juga, terendam banjir ini susah ya. Sama saya juga nerjemahin juga sih. Susah sih ini ya, terendam banjir. Tapi ya ini kalau yang ini dulu deh yang gampang ya. Setelah diguyur hujan selama seminggu. Nah, ini pakai kata diguyur ya. Jadi seolah-olah ya kata pasif gitu ya. Kalau misalnya mau pakai isyukan ame ni furarete kara gitu ya, itu juga nggak apa-apa sih ya. Kalau ada yang mau berpendapat silakan dipotong aja pembicaraan saya ya. Atau isyukan ame ga huta atau itu juga menurut saya sih nggak masalah ya. Intinya kan setelah hujan turun gitu selama seminggu ya. Masalahnya itu diguyurnya ini kan sebenarnya siapa yang mengguyur, kan nggak ada. Ya, kadang kita juga perlu mencerna bahasa Indonesianya kayak gimana sih gitu ya. Kalau kalau bentuk pasif itu kan berarti ada yang mengguyur gitu. Siapa yang mengguyur, kan nggak ada.
Tuhan yang mengguyur gitu. Jadi kadang kita perlu mencerna bahasa Indonesianya supaya kita bisa menangkap pesannya. Intinya kan setelah hujan turun begitu ya. Oke. Terus nah ini Sumatera terendam banjir ini. Ini juga agak sedikit tricky ya. Maksudnya tricky itu ya agak ribet gitu. Iya. Sebentar. Oke. Nah ini sebenarnya Sumatera de kozui ga okimashita gitu juga nggak apa-apa sih, terjadi banjir di Sumatera gitu ya. Ada juga yang nerjemahkan jadi ini Sumatera de kalau nggak salah hanrang, ada pakai hanrang kalau nggak salah, hanrang suru gitu ya. Bukan ini. Nah ini hanrang suru, ada yang pakai ini. Sebenarnya ini merujuk ke ini kali ya, apa terendam gitu kali ya. Tapi sebenarnya ini biasa dipakai di fenomena ketika sungai itu karena debit airnya, karena hujan ya, debit airnya jadi meningkat, jadi meluap gitu. Itu kawaga hanrang suru itu artinya ya. Sebenarnya kalau hanrang suru itu sebenarnya semacam meluap gitu. Kalau kayak kali mana ya kemarin itu, jadi udah debit airnya terlalu tinggi, jadi sampai keluar ke permukaan, ke darat gitu ya, sampai tumpahin istilahnya. Itu arti dari hanrang suru. Jadi mungkin kurang sesuai dengan konteks yang ini. Oke. Kalau ada yang punya pendapat lain itu mohon kasih tahu ya, silakan dipotong aja nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi saya hari ini nggak ngebahas hasil terjemahan kalian secara keseluruhan ya, enggak, tapi saya kasih sedikit masukan mengenai, tadi saya sudah baca hasil terjemahannya, terus mungkin ada yang perlu diperbaiki karena tadi ya ada yang pemilihan verbanya mungkin perlu diperbaiki karena maknanya agak beda gitu ya, seperti itu. Oke, terus selanjutnya ini banyak gedung yang runtuh akibat gempa berkekuatan 6,8. Ini juga susah ya, mohon maaf ya, tiba-tiba kasih kemarin agak gimana, tiba-tiba sekarang minggu kemarin dikasih soal susah banget gitu ya. Mungkin banyak yang ngerasa gitu, saya mohon maaf. Tapi intinya bukan mau menilai hasil menilai hasil terjemahan kalian udah sesuai atau belum, bukan. Saya pengen kalian ya latihan aja, terus kita bahas hasilnya gimana gitu. Ya. Terus kalimat selanjutnya banyak gedung yang runtuh akibat gempa berkekuatan 6,8 skala Richter. Nah ini kalau skala Richter ini mungkin kalau di Jepang nggak dipakai ya, mungkin yang udah pernah ke Jepang juga udah tahu ya. Dipakainya itu kalau nggak magnitudo ada juga shindo ya. Ada magnitudo gitu, magnitudo 6.8 gitu misalnya, atau ada juga ini shindo 6.8. sebenarnya parameternya sebenarnya ini beda sih kayaknya ya, saya juga nggak begitu paham mengenai ini, tapi ada penggunaan seperti ini. Berarti magnitudo 6.8 no gitu ya, no jishin ya, sama sih yang ini juga shindo 6.8 no jishin, jadi gempa berkekuatan 6,8 skala Richter itu. Nah banyak gedung yang runtuh, nah ini runtuh, saya juga tadi udah lihat hasil terjemahan kalian ada yang pakai taoreru juga ya. Kalau taoreru itu sebatas pengetahuan saya itu posisinya gini, terus gini ya, misalnya gini gubrak gitu. Jadi taoreru ini kayak pohon misalnya ya, taoreru. Atau orang pingsan jatuh gitu ya, itu taoreru gitu ya. Kalau runtuh itu kan beda ya, runtuh itu merupul gitu. Merupul apa ya, rusak terus runtuh ke bawah gitu bagian-bagiannya gitu ya, bukan berarti gubrak gini kan ya. Tapi kadang ya
itu juga kadang di bahasa teks sumbernya itu nggak jelas gitu. Ini merujuk kemana nih, yang begini atau merupul gitu ya. Itu perlu diidentifikasi dulu sih, tapi kalau nggak jelas ya nggak apa-apa, kita pilih aja yang ada di pilihan kita ya. Mau pakai taureru juga nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi kalau kita ngambil sumbernya ini dari bahasa Indonesianya runtuh itu ya kayak itu sedikit gerubuk gitu ya, nggak, posisinya nggak begini jatuhnya. Kayak Zul itu lebih ke kuzureru ya sensei. Ya, kalau runtuh itu kuzureru ya. Jadi kalau ditulis itu gini, kuzureru gitu. Ya, seperti itu. Udah azan belum sih? Oh, udah. Azan sensei, azan. Kita break dulu 10 menit kali ya. Ya sensei, dibatalkan dulu. Iya, iya. Ini Zoom-nya saya cut dulu, nanti silakan jam 6 lebih 10 6 lebih 5 gabung lagi. Mungkin saya kasih sebentar lagi aja, habis itu kita selesai gitu ya. Kasih banyak sebentar. Ya, kita istirahat dulu. Makasih. Jam 6 lebih 5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasam. Pak, makasih Pak. Ya Pak. Alhamdulillah. Ada. Enak juga sih ngajar online pas puasa ya, nggak terkuras energinya. Ngajar online pas puasa nggak capek berdiri, nggak capek berdiri. Terima kasih sudah kembali lagi di sini. Kita lanjutkan sedikit lagi. Tadi runtuh sudah ya. Jadi lebih cenderung ke kuzureru, betul ya tadi disampaikan. Terus selanjutnya, nah ini Nuri memiliki hobi membaca, sedangkan Ari memiliki hobi menulis. Kalau dalam bahasa Indonesia kan bisa, saya memiliki hobi apa gitu. Jadi memiliki hobi gitu ya, bisa ekspresi seperti itu. Tapi dalam bahasa Jepang misalnya secara literal, secara harfiah kita terjemahkan begitu, apakah cocok atau enggak ya kira-kira? Misalnya shumi o motteiru itu kira-kira gimana tuh? Ada yang udah nyari belum? Mungkin bisa cari di web beliau juga ya, mungkin nanti silakan dicari ya. Tapi sebenarnya kita strukturnya kita ubah gitu ya. Misalnya jadi hobi Nuri adalah membaca, sedangkan hobi Ari adalah melukis gitu. Itu pesannya masih bisa tersampaikan nggak coba? Kalau menurut kalian gimana? Ya, jadi kadang kita waktu mencerna teks sumbernya ya, kadang memang ada teks struktur kalimat yang tidak bisa begitu saja diterjemahkan gitu. Kadang agak nggak biasa jadinya ya, kayak shumio motteiru itu juga bisa sih sebenarnya kalau tapi nggak pernah dengar, tapi mungkin ada ya. Misalnya jadi Nuri-san wa dokusho to yu membaca itu dokusho ya, atau hon o yomu gitu ya, atau yomu gitu ya. Toyu jadi putuh begitu ya, toyu shumi o motteiru. Shikashi Ari-san wa e o kaku to yu shumi o motteiru. Begitu juga bisa sih. Tapi misalnya
dirubah struktur kalimat dalam bahasa Indonesianya ya. Nori-san no shumi wa gitu. Itu juga sebenarnya mungkin nggak masalah sih. Nori-san no shumi wa hong o yomu. Hanya saja kalau dalam konteks yang tadi kalau merubah jadi hobi Nuri adalah begitu ya. Itu hobinya membacanya itu kan dalam bentuk verba. Nah, kalau strukturnya dirubah kayak yang tadi hobi Nuri adalah gitu ya. Itu membacanya harus dirubah ke dalam bentuk kata benda kalau dalam bahasa Jepang ya. Jadi nggak bisa Nuri sano shumi wa yomimasu gitu, nggak bisa. Jadi harus dirubah menjadi yomu koto des gitu ya. Shikashi ari-san no shumi wa gitu. Kira-kira gitu ya. Terus selanjutnya nomor 8, Budi berangkat ke sekolah sebelum ibu berangkat ke kantor. Nah, ini yang perlu diperhatikan ini sebenarnya berangkatnya ini kadang jadi mengecoh ya. Karena kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Jepang dengan modal ini, dengan modal kata kerja berangkat ini, jadi kan mungkin cenderungnya jadi apa tuh? Shupatsu suru gitu ya. Budi sama gakko ni shupatsu suru gitu. Itu sebenarnya bisa secara gramatikal nggak masalah, hanya saja nggak lazim gitu ya. Jadi ada kadangkala kita memang harus inisiatif ya, punya inisiatif dan mengambil resiko merubah struktur kalimatnya. Jadi sebenarnya ini cukup dengan pergi aja juga nggak apa-apa ya. Jadi nanti pas diterjemahkan ke bahasa Jepang itu nggak mengarah kemana-mana lagi, fokus ke pergi gitu ya. Karena itu yang terjadi kan ya. Jadi Budi sama hahaga gitu ya. Nah, kantor sama, ini kantor juga nih. Kalau dalam pengertian dari saya lihat ya, dari hasil terjemahan kalian ini banyak yang menerjemahkan ini jadi office, jadi jimusho ya. Itu nggak salah. Tapi kalau dalam ekspresi orang Indonesia, ketika kita bilang saya mau ke kantor, hari ini ngantor misalnya, besok saya ke kantor tapi mungkin besoknya lagi enggak misalnya, itu dalam bahasa Jepang itu nggak diekspresikan dengan ashita wa ofisu ni iku, nggak bisa, nggak diterjemahkan begitu, bukan nggak bisa tapi nggak lazim gitu ya. Nah, ekspresi yang sama itu ada tapi nggak menggunakan kantor, tapi menggunakan, ada yang tahu, kaisha ya, kaisha ni iku gitu, seperti itu. Jadi kalau kita literal translation jadi office jimusho itu emang nggak masalah, tapi nggak lazim dalam bahasa Jepang gitu ya. Jadi kadang kita nggak bisa menghasilkan terjemahan yang sesuai itu karena memang kita pilihannya cuma punya satu gitu, literal translation aja hanya bisa menghasilkan terjemahan harfiah gitu. Kadang kita nggak punya pilihan lain karena inputnya itu susah gitu ya. Untuk mendapatkan, kalau pergi ke kantor itu sama kalau dalam bahasa Jepang tuh bahasa Jepangnya kaisha ni iku gitu ya. Itu susah dapat input seperti itu. Ya, momennya ya sekarang seperti ini, dapat input seperti tadi ya. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan. Kalau hanya mengandalkan ini itu ada kemungkinan terjemahannya jadi sedikit nggak lazim ya. Office ini shupatsu suru itu terlalu berlebihan buat kegiatan pergi ke kantor gitu ya. Jadi cukup dengan kaisha ni iku, gakko ni iku gitu ya. Terus yang selanjutnya nomor 9, Benny sedang membantu ibunya ketika Reni mengajaknya bermain. Mungkin ini yang susah nih. Yang ini ya. Kalau membantu kan tadi udah ada ya sebelumnya ya. Nah, mungkin bagian yang ini nih, Reni mengajaknya bermain. Ya. Bermain itu kan ya asobu gitu ya, tapi asobo to gitu ya, asobo to sasota toki gitu kali ya. Jadi mengajak itu kan sasobu ya, mengundang, mengajak gitu ya, sasobu. Jadi bukan, kalau dalam bahasa Indonesia kan mengajak ya bermainnya itu kan sebenarnya verba ya.
kalau dalam bahasa Jepang itu agak sulit ya mengajaknya bermain itu. Jadi salah satu alternatifnya adalah seperti mengutip gitu. Reninya tuh kayak bilang asobo gitu, ayo main gitu. Asobo to sasot tatoki gitu. Jadi ketika mengajak ayo main gitu ya. Jadi alternatifnya salah satu alternatifnya seperti itu ya. Gitu. Jadi Reni-san ga asobo to sasotta toki ni Beni-san wa gimana tuh urutannya tuh? Ini bahasa Indonesianya juga unik sih ya. Oke. Jadi silakan pakai modal yang tadi ya. Coba kalian ini lagi di yang bagian ini tadi sudah saya kasih petunjuk ya. Oke. Terus yang terakhir, Jonathan sangat rajin belajar sehingga dia bisa menjadi juara kelas. Nah, juara di kelas itu kan sebenarnya bukan juara kayak juara olahraga gitu ya. Juara di pertandingan gitu, olahraga bukan gitu juga sebenarnya ya. Menjadi tapi saya lihat tadi itu ada yang menjadi nomor 1 itu oke sih kalau menurut saya ya. Ichi ini naruh gitu ya. Ichi posisi 1 gitu. Sorry. Itu juga ada ya. Atau bisa juga gini, Ichiban Yushuna Gakusei ni naru. Gitu, mungkin bisa juga ya. Ya, kira-kira seperti itu ya petunjuk dari saya. Oke. Ya. Oke, tadi sudah saya bahas ya soal-soalnya, bagian-bagian yang kira-kira sulit ya, sudah saya kasih petunjuk. Petunjuknya ya itu ya berupa referensi ya, dari pengalaman saya juga ya. Silakan kalau ada pertanyaan atau komentar dari yang tadi, silakan. Oke. Ya, kalau tidak ada, jadi pertemuan kali ini saya selesaikan di sini. Nah, selanjutnya itu kan kalau di Google Classroom itu saya sudah kasih nilai ya. Itu nilai sementara. Jadi nanti berdasarkan hasil diskusi kita hari ini ya, silakan kalian perbaiki lagi terjemahannya, hasil terjemahannya. Terus disubmit ulang lagi ke saya, ke GCR yang sama ya, ke GCR yang sama gitu. Atau yang belum mengumpulkan sama sekali, silakan dicek ya hari ini video, nanti rekamannya saya upload ya, silakan dicek lagi. Terus berdasarkan hasil diskusi tersebut silakan kalian terjemahkan, nanti disubmit ke Google Classroom. Terus untuk UTS-nya akan bentuknya sama seperti latihan-latihan kita sebelumnya, dan materinya akan saya ambil dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah pernah kita kerjakan di setengah semester kemarin ya. Tidak akan sama persis kalimatnya ya, tapi unsur-unsurnya ya sama gitu ya. Begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu seputar materi dan UTS? Silakan. Oke. Ya, baik. Kalau tidak ada, terima kasih. Nanti kalau bingung ya nanti tanya lagi aja ya di Japri atau di grup. Baik, itu saja. Kalau tidak ada lagi, itu saja yang ingin saya sampaikan hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya makasih banget ya. Kalian udah ngerjain tugas saya, walaupun ada yang belum, nggak apa-apa. Terus makasih banyak udah meluangkan waktunya untuk sesi Zoom ini. Nanti hasil rekamannya saya upload sebentar lagi. Itu saja hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukare desu. Bye bye. Otsukare sama. Bye. 失礼します。